Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Lika-liku Kisah Cintakut dengan Konglomerat Desa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah seorang gadis bernama Amara. Amara adalah gadis sederhana berusia 20 tahun dengan wajah manis dan senyuman yang selalu menenangkan. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ibunya di ladang dan mengurus adik laki-lakinya, Bayu, yang baru berusia 12 tahun. Setelah ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, tanggung jawab Amara semakin besar. Ladang yang mereka miliki adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Namun, musim hujan tahun itu membawa musibah. Banjir besar menghancurkan sebagian besar ladang, membuat mereka kehilangan sebagian besar hasil panen. Utang mulai menumpuk, dan kebutuhan hidup semakin sulit dipenuhi. Amara kerap terjaga di malam hari, memikirkan bagaimana cara menanggung beban yang seakan terlalu berat di pundaknya. Ibunya yang mulai sakit-sakitan hanya bisa berbaring lemah di rumah, sementara Bayu seringkali menahan lapar dan tetap ceria di depan kakaknya agar tidak menambah beban pikiran. Suatu hari, datanglah seorang pria tua bernama Tuan Arman, seorang pengusaha terpandang di kota yang memiliki hubungan jauh dengan keluarga mereka. Ia dikenal sebagai pria yang dermawan, meski usianya telah menginjak akhir 50-an. Berpakaian rapi dengan jubah panjang dan tongkat kayu mahoni, ia datang dengan maksud menolong keluarga Amara. Amara, aku tahu kesulitan yang kau alami. Aku ingin membantu melunasi semua utang keluargamu dan membiayai pengobatan ibumu, kata Tuan Arman dengan suara yang dalam dan tenang. Amara menghela napas lega, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan terima kasih, Tuan Arman melanjutkan. Ada satu hal yang aku minta sebagai imbalan. Aku ingin menikahimu, Amara. Aku sudah lama mengagumimu sebagai gadis yang kuat, penyayang, dan tulus. Aku bukan pria yang jahat. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemaniku di hari tua. Dunia Amara seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang. Pikiran berputar liar. Menikah? Dengan pria seusia ayahnya? Ini di luar dugaannya. Namun, ia tidak bisa langsung menolak. Di matanya terbayang wajah ibunya yang terbaring lemah dan Bayu yang masih terlalu kecil untuk menanggung kehidupan keras ini. Malam itu, Amara merenung di sudut kamar. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia sadar bahwa ini adalah keputusan besar yang tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya. Hatinya berbisik pilu, apakah kebahagiaanku harus dikorbankan demi mereka? Keesokan paginya, dengan suara lirih namun penuh ketegaran, ia menemui Tuan Arman. Jika ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan keluargaku, aku terima lamaran ini, Tuan Arman. Tapi, izinkan aku merawat ibuku sampai kesehatannya membaik sebelum aku menjadi istrimu sepenuhnya. Tuan Arman tersenyum lembut. Kau gadis yang sangat kuat, Amara. Aku akan menepati janjiku. Hari pernikahan Amara dan Tuan Arman pun tiba dengan cepat. Tidak ada pesta meriah atau dekorasi mewah, hanya akad sederhana di rumah mereka dengan beberapa kerabat yang hadir. Amara mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Tuan Arman tampil dengan pakaian adat yang rapi. Di matanya, Amara berusaha tegar. Namun di lubuk hatinya, ia merasa seolah sedang mengorbankan seluruh masa depannya. Meski demikian, senyum tulus ibunya yang sudah mulai membaik
karena pengobatan yang ditanggung Tuan Arman menjadi alasan terkuat Amara untuk terus melangkah. Setelah akad, Amara resmi menjadi istri Tuan Arman. Namun, ia tetap tinggal di rumahnya untuk merawat ibunya, sesuai kesepakatan. Tuan Arman tidak memaksa dan justru semakin menunjukkan sisi lembutnya. Ia sering datang mengunjungi Amara dan membawakan kebutuhan keluarga dengan penuh perhatian. Namun, tetap saja hati Amara terasa kosong. Setiap malam, ia memandang bintang di langit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut cinta? Apakah aku akan mampu mencintai seseorang yang bahkan usianya hampir seperti ayahku? Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi desa, Tuan Arman datang membawa sekeranjang buah dan selimut hangat. Ia duduk di ruang tamu sambil berbincang dengan Ibu Amara yang tampak semakin pulih. Setelah berbincang sejenak, ia menghampiri Amara yang sedang menyiapkan teh di dapur. Amara, panggilnya dengan suara lembut. Iya, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Jawab Amara dengan kepala tertunduk. Kau tahu, aku tidak pernah ingin membuatmu merasa terpaksa. Jika ada yang mengganggumu, katakan saja. Aku hanya ingin kau dan keluargamu bahagia, ucapnya sambil menatap Amara dengan penuh ketulusan. Amara terdiam. Hatinya mulai goyah. Selama ini, ia mengira pria itu hanya ingin menguasainya. Namun, perlakuan Tuan Arman yang penuh perhatian dan lembut membuatnya mulai melihat sisi lain dari pria tersebut. Beberapa minggu berlalu, dan ibunya semakin sehat. Amara tahu saat itu akan tiba. Waktu di mana ia harus meninggalkan rumah dan tinggal bersama suaminya sepenuhnya. Meski berat, ia mengemasi barang-barangnya dan berpamitan pada ibu serta adiknya. Setibanya di rumah Tuan Arman yang megah namun terasa sepi, Amara merasa canggung. Rumah itu terlalu sunyi, hanya ada beberapa pelayan yang bekerja dengan tenang. Tuan Arman menyambutnya dengan senyum hangat dan menyiapkan kamar khusus yang nyaman untuk Amara. Malam itu, saat hujan deras mengguyur, Amara duduk di balkon kamarnya, memandangi rintik hujan yang jatuh. Tiba-tiba, Tuan Arman mengetuk pintu dan menghampirinya. Amara, aku ingin kau tahu. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku akan memberimu waktu sampai kau siap menerimaku sepenuhnya sebagai suamimu. Aku hanya ingin kau bahagia di sini. Kata-kata itu menggema di hati Amara. Mungkin, kebahagiaan itu tidak seburuk yang ia bayangkan. Hari-hari Amara di rumah Tuan Arman perlahan berubah. Meski awalnya terasa canggung, perhatian lembut dan ketulusan pria itu mulai menghangatkan hatinya. Setiap pagi, Tuan Arman selalu menyapa Amara dengan ramah. Ia tak pernah memaksa, bahkan selalu menjaga jarak untuk memberi ruang bagi Amara menyesuaikan diri. Di sisi lain, Amara mulai merasakan bahwa pria itu memang memiliki ketulusan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu sore, Amara sedang merawat tanaman di taman belakang rumah. Tuan Arman datang membawa secangkir teh hangat dan duduk di bangku taman, memperhatikan Amara dengan senyum yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Kau suka merawat bunga? Tanyanya lembut. Amara mengangguk pelan. Iya, sejak kecil. Ibu mengajarkan saya bahwa bunga yang dirawat dengan kasih sayang akan tumbuh lebih indah. Tuan Arman tersenyum. Seperti dirimu. Kau memiliki kebaikan hati yang indah, Amara. Amara hanya terdiam, namun dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan Tuan Arman bukan hanya di permukaan. Minggu demi minggu berlalu, kedekatan mereka semakin nyata. Tuan Arman kerap menemani Amara membaca buku di ruang keluarga atau sekadar berbincang tentang kehidupan. Tidak ada paksaan,
hanya kenyamanan yang perlahan muncul. Suatu malam, Amara merasa tidak enak badan. Tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat. Tuan Arman yang melihatnya langsung panik. Tanpa ragu, ia merawat Amara dengan penuh perhatian, bahkan menyiapkan obat dan mengompres keningnya sendiri. "Terima kasih, Tuan," ucap Amara dengan suara lemah saat keadaannya mulai membaik. "Sudah kubilang, jangan panggil aku Tuan lagi. Aku suamimu." "Panggil saja Arman," balasnya lembut sambil menggenggam tangan Amara dengan hangat. Momen itu membuat Amara tertegun. Ada kehangatan yang tulus dalam genggaman tangan pria itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai dan dijaga. Namun, di sisi lain, muncul perasaan takut di hati Amara. Ia takut perasaannya yang mulai tumbuh akan berujung luka, seperti yang sering ia dengar dari cerita-cerita di desanya. Sejak malam itu, perasaan Amara terhadap Arman mulai berubah. Ada kenyamanan yang tak bisa ia jelaskan. Arman semakin sering menunjukkan perhatian yang tulus, membuat Amara mulai merasa bahwa rumah yang awalnya terasa asing kini menjadi tempat yang hangat. Suatu pagi, Amara menyiapkan sarapan seperti biasa. Arman yang baru turun dari kamar menghampirinya dengan senyum ramah. "Pagi, Amara. Kau terlihat lebih segar hari ini." Amara tersipu. "Terima kasih, Tuan maksud saya, Arman." Arman tersenyum lembut. "Akhirnya kau terbiasa." Saat itu, Amara menyadari ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Setiap perhatian kecil dari Arman, dari cara ia memperlakukan Amara dengan lembut hingga menjaga batasan, membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan sekadar istri yang dinikahi karena terpaksa. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, sebuah surat dari keluarganya datang. "Amara, kami masih terlilit hutang yang belum sepenuhnya lunas. Jika memungkinkan, mintalah bantuan lagi pada Tuan Arman. Kami benar-benar kesulitan." Surat itu mengguncang hati Amara. Ia teringat alasan awal pernikahannya. Apakah semua kenyamanan yang ia rasakan hanyalah ilusi? Apakah Arman benar-benar tulus atau hanya merasa kasihan padanya? Saat makan malam, Amara tak sengaja bersikap lebih dingin dari biasanya. Arman menyadarinya. "Amara, kau baik-baik saja? Ada yang mengganggumu?" tanyanya dengan nada khawatir. Amara menggeleng, namun matanya yang berkaca-kaca tak bisa berbohong. Akhirnya, dengan suara bergetar, Amara mengungkapkan isi surat dari keluarganya. Ia menunduk, merasa bersalah sekaligus takut dianggap hanya memanfaatkan kebaikan Arman. Namun reaksi Arman justru di luar dugaannya. "Amara, kau tidak perlu merasa terbebani. Aku ingin membantu keluargamu, bukan karena kewajiban, tapi karena aku peduli padamu." Kata-kata itu membuat air mata Amara tumpah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Setelah percakapan penuh emosi malam itu, hubungan Amara dan Arman perlahan berubah. Suasana yang sebelumnya canggung kini mulai mencair. Arman semakin sering menunjukkan perhatian, mulai dari menyiapkan sarapan untuk Amara hingga menanyakan hal-hal kecil seperti kesehariannya. Suatu sore, Arman mengajak Amara berjalan-jalan di taman belakang rumah mereka. Taman itu dipenuhi aroma melati yang sedang bermekaran, dengan cahaya matahari senja yang menyinari dedaunan hijau. Udara terasa sejuk, dan suara burung yang berkicau menambah ketenangan suasana. "Amara," suara Arman memecah keheningan, "aku tahu pernikahan ini terjadi karena keadaan. Tapi aku ingin kau tahu, aku tulus ingin membahagiakanmu." Amara menundukkan kepala,
memainkan ujung selendangnya dengan gugup. Ia belum terbiasa dengan perhatian Arman yang begitu lembut. Tapi, Arman, aku menikah denganmu bukan karena cinta. Aku hanya menjalani tanggung jawab. Aku takut aku tidak bisa membalas perasaanmu. Arman tersenyum hangat, lalu perlahan menggenggam tangan Amara. Sentuhan itu terasa hangat dan menenangkan, membuat dada Amara berdebar. Cinta itu bukan soal bagaimana kita memulainya, Amara. Cinta bisa tumbuh seiring waktu. Aku melihat kebaikan hatimu, kesabaranmu, dan itu membuatku semakin yakin kalau aku ingin menjagamu selamanya. Mata Amara mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia takut terbuka. Ia takut merasa dicintai hanya karena kewajiban, tapi ketulusan dalam suara Arman begitu nyata. Malam itu, mereka kembali ke kamar dengan perasaan yang berbeda. Saat Amara bersiap tidur, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Arman. Ia merenung, memikirkan bagaimana Arman selama ini memperlakukannya dengan begitu baik. Tiba-tiba, Arman mengetuk pintu kamarnya. "Amara, boleh aku bicara sebentar?" Amara mengangguk pelan. Arman masuk dengan membawa secangkir teh hangat. "Aku tahu kamu suka teh melati sebelum tidur. Aku buatkan ini untukmu." Amara tersenyum kecil, mengambil cangkir itu dengan kedua tangannya. "Terima kasih, Arman." Saat mereka duduk bersebelahan di tepi ranjang, suasana hening namun penuh makna. "Amara," Arman memandangnya lembut, "aku tidak pernah mengharapkanmu membalas perasaanku dengan terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini, bersabar menunggumu. Karena aku mencintaimu dengan tulus." Air mata Amara akhirnya jatuh. Ia merasa dihargai, dicintai dengan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Arman, aku juga mulai merasakan hal yang sama. Aku takut mengakuinya, tapi aku merasa nyaman bersamamu." Arman tersenyum lebar. Ia menggenggam tangan Amara dengan penuh kehangatan. "Terima kasih, Amara. Aku janji, aku akan terus menjagamu dan membuatmu bahagia." Malam itu, Amara merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan dan cinta yang tumbuh perlahan. Sejak malam penuh kejujuran itu, hubungan Amara dan Arman semakin erat. Setiap hari yang mereka lewati diisi dengan kebersamaan yang tulus. Amara mulai melihat sisi lain dari Arman yang selama ini terlewat. Kesabaran, kelembutan, dan ketulusan dalam setiap tindakan. Suatu pagi, Arman mengajak Amara pergi ke rumah keluarga besarnya untuk mempererat silaturahmi. Mereka mengunjungi kediaman keluarga besar Arman di sebuah desa yang asri dengan pemandangan hijau membentang. Amara awalnya merasa canggung, mengingat pernikahan mereka yang terjadi karena keadaan. Namun, Arman selalu di sisinya, memastikan ia merasa nyaman. Saat mereka tiba, para kerabat menyambut dengan hangat. Salah satu bibi Arman berbisik, "Arman beruntung sekali bisa menikah denganmu, Amara. Kami bisa melihat kebahagiaan di wajahnya sejak kalian bersama." Kata-kata itu membuat hati Amara bergetar. Ia mulai menyadari bahwa kebersamaan dengan Arman telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Selama di rumah keluarga Arman, Amara semakin melihat sisi tanggung jawab suaminya. Arman begitu dihormati dan disayangi keluarganya. Ia bahkan membantu mengurus ladang milik keluarganya dengan tangan sendiri, meskipun mereka berkecukupan secara finansial. Hal itu membuat Amara semakin menghargainya. Malam harinya, di teras rumah yang diterangi lampu temaram, Amara dan Arman duduk berdua menikmati teh hangat. Angin malam berembus lembut,
menciptakan suasana tenang yang mendamaikan. Amara, Arman membuka percakapan dengan nada lembut. Aku tahu pernikahan kita tidak dimulai dengan cinta, tapi aku merasakan sesuatu yang semakin dalam setiap hari bersamamu. Amara tersenyum samar, menundukkan kepala. Aku juga, Arman. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan hanya soal bagaimana perasaan di awal, tapi bagaimana kita menjalani hari-hari bersama. Arman mendekat, menggenggam tangan Amara dengan lembut. Aku ingin kamu tahu, aku tak pernah memandang masa lalumu atau apa yang membuat kita menikah. Aku hanya ingin membangun masa depan bersamamu. Jika kau siap, aku ingin kita benar-benar memulai kehidupan sebagai suami istri yang saling melengkapi. Amara terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Perasaan yang dulu dipenuhi keraguan kini perlahan berubah menjadi ketulusan yang ia sendiri tak dapat sangkal. Aku siap, Arman. Aku ingin kita saling mendukung dan membangun rumah tangga yang bahagia. Saat itu, bulan bersinar terang, seolah menjadi saksi janji yang mereka ucapkan. Hati Amara merasa lebih ringan. Beberapa minggu setelah kunjungan itu, kehidupan rumah tangga mereka benar-benar berubah. Amara yang dulu merasa canggung kini mulai terbuka. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Arman, dari sekadar menyiapkan sarapan bersama hingga berkebun di halaman belakang rumah mereka. Namun, ujian dalam pernikahan mereka datang. Suatu hari, seorang rekan bisnis lama Arman, Rendra, datang membawa kabar buruk. Ada masalah dalam investasi yang pernah dilakukan Arman, membuat kondisi keuangan mereka sedikit terganggu. Amara yang dulu mungkin akan merasa cemas, kini lebih dewasa dalam menyikapi. Ia duduk di samping Arman, menggenggam tangannya. Arman, apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini bersamamu. Kita akan menghadapinya bersama, bukan? Arman menatap Amara dengan mata berkaca-kaca, terharu dengan ketulusan istrinya. Terima kasih, Amara. Aku merasa lebih kuat karena ada kamu di sisiku. Malam itu, Arman memeluk Amara erat. Mereka sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang bertahan dalam setiap ujian yang datang. Waktu berlalu, dan meskipun masalah finansial belum sepenuhnya teratasi, kebersamaan Amara dan Arman semakin kokoh. Mereka memilih untuk hidup lebih sederhana, namun justru dalam kesederhanaan itulah mereka menemukan kebahagiaan yang lebih nyata. Amara mulai aktif membantu Arman mengelola bisnis kecil yang mereka rintis bersama, sebuah usaha kebun organik di belakang rumah mereka. Ia belajar banyak tentang bercocok tanam, sementara Arman membantunya dengan pemasaran hasil panen ke pasar lokal. Setiap pagi, mereka menyiram tanaman bersama, berbagi canda tawa yang membuat rumah tangga mereka semakin hangat. Suatu hari, kabar bahagia datang. Investasi Arman yang sempat bermasalah akhirnya berangsur membaik. Keuangan mereka perlahan kembali stabil. Namun, yang lebih membahagiakan bagi mereka adalah, tanpa disangka, Amara mengandung. Malam itu, Amara memberikan kejutan pada Arman dengan cara yang sangat sederhana. Ia menyelipkan hasil tes kehamilannya di dalam buku kesayangan Arman. Saat Arman menemukannya, ia terdiam sesaat sebelum menatap Amara dengan penuh haru. Amara, ini benar? Suaranya bergetar. Amara mengangguk sambil tersenyum penuh kebahagiaan. Air mata haru mengalir di pipi mereka berdua. Ini adalah anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan untuk kita, ujar Arman sambil memeluk Amara dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Arman menjadi suami yang semakin siaga, memastikan Amara mendapatkan perawatan terbaik selama kehamilannya.
Mereka mulai merancang kamar untuk calon buah hati mereka, mengecatnya dengan warna lembut yang menenangkan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, cobaan kembali datang. Kesehatan Amara sempat menurun di trimester akhir kehamilannya. Arman begitu cemas, menghabiskan setiap malam di sisi ranjang Amara, menggenggam tangannya, dan berdoa tanpa henti. Dengan dukungan dan cinta yang tulus, Amara akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Tangisan bayi yang memenuhi ruangan rumah sakit saat itu menjadi simbol kebahagiaan yang tak terlukiskan. Arman memandang Amara yang terbaring lemah di ranjang, lalu mendekat sambil membisikkan, "Kamu luar biasa, Amara. Terima kasih sudah berjuang untuk keluarga kecil kita." Amara tersenyum lemah, namun penuh kebahagiaan. Di pelukan Arman, mereka merasa bahwa cinta sejati telah membawa mereka melewati segala rintangan, membuktikan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari kemewahan, melainkan dari kesetiaan, perjuangan, dan ketulusan hati yang mereka bangun bersama. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.